selamat datang di Poki, podcastnya Iko. Mantap, dulu kita. Bentar, Kita pakai dulu sanitizer hand dulu ya. Mengikuti protokol keamanan. Oke. Kita juga udah jaga jarak dan Yap. pakai masker tadi. Tuh. Dan aku Anggita Dan aku Ana. kita di sini sebagai MC podcastnya Ikom. Kita bakal sesuatu bareng nih Yap. sama kalian. Kita temanya apa nih? Temanya announcer. Ya benar, kita bakal ngulas seputar announcer dan Yap. ilmu komunikasi. Hey yo, this podcast tell us about information and education about communication. And enjoy guys. Ya ngomong-ngomong kita tadi udah pakai hand sanitizer dan Yap. pakai masker. Jaga jarak jaga ya. jarak juga udah memenuhi protokol keamanan nih untuk menghindari COVID-19. Nah, kalian harus nonton dari awal sampai akhir, bener gak? Iya, Kita betul bakal ada banget. giveaway. Ya, Yang hadiahnya gede-gedean banyak, banget pokoknya kan banyak ya. Ya, bakal Ya. ada apa? Bakal banyak banget giveaway. Ada salah satunya apa ya? Bakal ada mobil. Iya mungkin. betul. Sawah Kalian juga nyicil ada. sendiri, tapi Bener ya. Banyak umroh juga ada. By the way, kalian dari univ mana nih? Ada dari Universitas Malang Buana nggak? Raise your Say hand. hi dong, say hi, tolong, Iya. say hi ya. Komen. Nah, gimana nih kabar kalian di situasi pandemi kayak gini? Apakah produktif, masih tetap produktif atau rebahan kayak kita ya Iya, nggak sih? betul. Kayak Rebahan. apa aktivitas kamu di situasi pandemi kayak gini? Aku rebahan, masak, terus kalau TikTok-an, kuliah, scroll iya. Instagram juga. Bener. Kalian juga gitu kan pasti, TikTok juga. Karena lagi pandemi gini, seketika download aplikasi TikTok ya nggak Iya, sih? nggak sih? Langsung kayak tadinya kan apa sih Tadinya gitu kan? ngehujat gitu kan, Iya, kayak terus apa sih? tiba-tiba di download Bikin kayak TikTok kalian joget-joget. bener gak? Tapi kalau untuk di situasi pandemi kayak gini kayak bikin ngulur waktu gitu kan. Iya. Kayak yang tadinya rebahan kita bisa joget-joget Iya, nge-dance atau betul. scroll racun gitu kan. Iya Tentang benar, skincare banyak banget. Terus kan seketika kalau pandemi gini tuh kan suka apa ya, lihat masak-masak karena kan Iya. banyak banget yang di story tuh Langsung ke viral, upload gitu ya. iya. Terus Kayak kayak contohnya bikin cupcake, terus Bikin dessert box juga ya, Iya, lagi hits booming waktu ya itu nggak sih? kan, Iya benar. banget. Yang suka coklat biasanya suka bikin kayak gitu, kan? Nah, by the way, kayak di kuliah itu nggak hanya jadi kupu-kupu gitu kan. Kita harus ikutin organisasi minimal kayak hima gitu kan, Iya, meskipun himpunan. nggak BEM. Nah, apa sih kayak yang bikin kamu tertarik dari organisasi? Kalau menurut aku sih masuk organisasi itu kan kayak nambah banyak relasi Iya, ya, itu bener banget. pertama Pengalaman banget ya, gitu pengalaman kan. kayak gitu. Terus kayak kan di situ bukan cuma seangkatan aja, ada cuttingnya juga. Kayak kalau belajar kan bisa tanya-tanya Iya, kan, bener. dapat Kayak ilmu nambah juga, pengetahuan, cerita-cerita. ilmu baru, Iya betul. informasi baru. Kayak ikutin organisasi itu nggak hanya cuma untuk di CV gitu loh. Kayak kita berpengalaman di organisasi, tapi kita bakal dapat relasi yang mungkin nantinya bisa kepake gitu Iya. kan buat nanti kerja. Benar-benar Betul banget sih. banget. Ya, benar. Terus kita juga kan partisipasi karena sekarang lagi ada yang membutuhkan juga Ya, kan. Terus banyak donasi juga, bencana-bencana, iya ya. kasihan juga kan. Terus kita juga udah partisipasi juga sama himpunan lain dan sekampus juga banyak. Dan terima kasih yang udah donasi juga. Semoga rezekinya digantikan sama Allah. Kayak di situasi pandemi kayak gini tuh banyak banget kan ya yang bikin mental kita Iya. down banget gitu kan. Betul. Udah mah ada Jenuh bencana kan, gitu iya, kan, jenuh kasihan juga gitu. Tapi Kerjaan juga dengan- susah. Ya, pasti ya. tapi dengan adanya kayak aplikasi kayak TikTok gitu Iya. bikin kita tuh nggak terlalu boring, Iya, gabut betul. gitu kan. Iya, betul, Bener itu, nggak sih? iya. Kayak joget-joget. Cari-cari kayak ada drakor juga, salah satunya akun ya, Nah, suka kayak suka lihat banget. drakor gitu Iya, ya. iya. Apalagi dia skincare lah Iya, gitu. betul. Penting banget, harus jalan pandemi Benar. juga, ya gak sih? Muka Iya, harus kusam dirawat. Gitu, nggak boleh banget sih. Siap, betul banget. Harus tetap on top gitu kan. Dan ini juga sekarang panas banget Panas ya, banget, gila guys. Iya gak sih, kalian di rumah Karena panas gak sih? kemarin juga Minuman yang dingin enak banget iya, gitu ya. kemarin juga kan udah dari hari kemarin panas juga, nggak hujan gitu kan, lagi Imlek juga. Kayak oh iya, selamat Imlek untuk yang Iya, bagi yang merayakan, selamat. Semoga angpaunya banyak. Amin. Kita Ya, tidak iya, mendapatkan betul. angpau. Semoga bahagia, sejahtera. Amin ya. Pokoknya kayak buat kalian yang masih bingung nih untuk masuk jurusan apa, kalau untuk kita pribadi sih kita arah ikom gitu kan. Yap. Kenapa kita milih ikom? Karena mungkin untuk aku pribadi aku karena passionnya ada di ikom gitu kan, aku bisa Ya. bisa dibilang aku bisa nyanyi untuk bisa nantinya di entertain juga bisa kan ya. Kalau kamu sendiri di ikom gimana nih? Kenapa milih ikom gitu untuk jadi jurusan kuliah? Karena
bidang aku juga kayak dulu kan ikutan kabaret ya kan, jadi kayak aku juga bidangnya kayak seneng ngobrol gitu loh, kayak seneng cari pengalaman juga. Ya, bisa berpublic speaking kan ya. Nah di ikom juga ada matkul kayak fotografi nih ya. Iya kayak betul. untuk orang-orang yang suka foto-foto nih itu cocok banget sih untuk masuk ikom. Banyak banget pokoknya di situ, bukan cuma announcer doang ya, fotografi juga ada kayak gitu. DKV-nya juga ada yang suka DKV kayak gitu. Bener. Banyak kita ada tugas bikin majalah gitu. Ya, salah satunya itu. Bikin podcast juga kayak kita juga nanti bakal ada. Itu ada. Podcast, bikin pamflet. Nah, iya itu. Pokoknya di dunia editing itu pasti ada. Ya, untuk jadi entertain gitu kan. Menjadi kru-kru di TV kalian bisa banget pokoknya. Semua jurusan bener-bener sama gitu kan, kayak pasti ada kelebihan dan kekurangan bener kan, cuman untuk kita pribadi kita milihnya ikom kan, jadi jurusan yang kita mau. Nah sebentar lagi kita bakalan ada narasumber nih yang kece banget kan kece ya, abis, yang hits banget gitu kan ya. Pasti kalian pasti tahu banget nih dari 90 berapa? 95,2 Bandung Radio. Nah, kalian pasti tahu. Nanti sudah kita break azan, nanti kita break dulu untuk sholat asar. Terus nanti kita balik lagi, bakal ada narasumber di tengah-tengah kita. Di sini nanti bakal. Pokoknya nggak boleh nge-skip, harus dari awal sampai akhir. Tetap stay. Tapi jangan khawatir, kita bakal balik lagi dengan narasumber terkece kita. Terhits kita se-Bandung, sedunia bakal hadir di kursi ini. Nah, kayaknya cukup sekian. Nanti kita balik lagi. Jangan kemana-mana ya, tetap di Poki Podcastnya Iko. Hai, kembali lagi di Poki Podcastnya Iko. Sumber nih, but hey yo, this podcast is about information and education about communication and enjoy guys. Nah kali ini kita kedatangan narasumber yang hits banget itu kan betul. Ya. Kita langsung sambut aja kali ya. Ya, sambut sekarang aja. Oke, kita sambut siapa? Dila Kinanti. Hai guys. Hai. Sebelumnya kita protokol kesehatan. Siap, 3M dulu ya. Apa kabar? Gimana? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih situasi pandemi kayak gini? Apanya? Kabarnya? Kabarnya baik, alhamdulillah. Yang penting mental kan baik, mental baik, cuma dompet kurang baik. Masuk UGD, berarti masuk UGD ya, unit tuh ya. Ngapain aja nih selama pandemi? Apakah sibuk kerja kah, di rumah mager-mageran? Rebahan tentunya. Pastinya kalau misalnya banyak orang lagi pandemi kayak gini, yang ngisi waktu luang kayak misalkan mungkin nyoba kegiatan baru, atau mungkin ada yang rebahan nonton film dan lain-lain. Cuman mungkin ngedrakor ya. Pandemi ini tuh sebenarnya peluang juga sih buat aku, karena aku waktu pertama jadi masuk dunia announcer tuh pas pandemi. Iya kayak gitu. Nah sekarang ada Kak Prodi Ilmu Komunikasi nih. Halo Bu Ode. Halo. Hai. Terima kasih sudah bergabung di podcast aku. Nah kayak ngomong-ngomong nih, kenapa sih tertarik dengan ilmu komunikasi ini? Sebenarnya untuk ilmu komunikasi, yang pertama kan karena jurusan kuliah kita tuh ilmu komunikasi. Iya betul. Dan setelah masuk ke dalamnya ternyata banyak banget hal menarik kan. Karena memang kita sadari bahwa kita tuh nggak jauh dari komunikasi sehari-hari kan. Kita mau ketemu orang komunikasi. Namanya kita mau belanja aja, kita pasti pakai komunikasi. Iya. Dan mencakup segala hal itu pasti pakai komunikasi gitu ya. Bahasa isyarat aja itu komunikasi kan? Iya betul. Jadi mungkin dari segi peluang pekerjaan juga komunikasi itu termasuk yang bagian paling besar. Penting banget bisa di entertain kan ya sekarang di announcer. Baik. Terus kalau misalnya apa sih kayak ada matkul yang favorit gak sih kalau di ikom tuh? Statistika mungkin ya, ada itu nggak ada kayaknya? Enggak, seperti sama kayak kita ya. Tidak menghitung. Aku tuh nggak suka ngitung karena nggak bisa ngitung. Baik. Nggak bisa ngitung baik. Iya, kecuali uang itu aku bisa. Oke. Jadi kalau misalkan matkul favorit di dalam matkul aku sukanya media digital.
karena mungkin masih berhubungannya dengan pekerjaan aku sekarang. Iya, betul. Ya, statistik aku benci banget ya. Saya juga benci sama. Iya, jadi benci banget. mungkin kalau yang nggak suka statistika mungkin kita. Terus kalau masih misalnya bisa lagi belajar kayak gitu gimana kalau ada matkulnya di hari itu gitu? matkul apa? Matkul statistik itu. Jadi nanggapnya gimana sih, BTK. kayak ya udah terimain aja lah gitu. Ya biasa aja. Biasa. Kalau nggak bisa ya Iya. Baik. Bener. Tapi suka kayak ada contekannya. suka minta tolong teman gitu nggak sih, kayak ingin tahu nih ini jawabannya gimana, terus minta tolong ke diajarin teman gitu ya. Sebenarnya itu bukan ajaran yang bagus ya. Aku tadi nyontek bercanda. Bercanda. Bercanda guys, Bercanda. Aku juga berpikir sebenarnya. Cuman ya mungkin pemikiran aku salah gitu ya jawabannya gitu. Iya, baik. Jadi kalau misalkan nggak bisa kita biasanya ke kom gitu di kosan teman atau gimana buat ngerjainnya. Tapi ada gak sih kayak suka dukanya masuk ilmu komunikasi nih, kayak ada nyeselnya atau senangnya di ilmu komunikasi, apa boleh di-sharing mungkin? Di ilmu komunikasi ya. Ya. Sebenarnya kalau misalkan di ilmu komunikasi, aku tuh sebenarnya waktu pertama awal masuk komunikasi tuh nggak se-confidence ini gitu. Nggak terlalu suka bicara. Ya. Jadi kayak Malu gitu ya. iya nggak malu-malu sih maksudnya. Tapi Malu-malu agak diem yang- gitu. Tapi diem aja. Malu-malu. Aku emang iya Perlunya sih, berarti kan? seperlunya gitu. Pasti teman-teman aku juga kayak ih kenapa gitu. Iya, Bisa tanya-tanya gitu ya. kan ya. Soalnya kan emang aku nggak terlalu banyak bicara gitu ya. Jangankan announcer gitu, MC aja aku mah nggak bisa gitu waktu pertama. Iya. Kita juga Sekarang juga aku masih banyak banget belajar karena emang baru gitu ya, baru masuk dan emang banyak banget yang masih dipelajari. Cuman nggak sukanya tuh adalah ketika kita harus memahami karakter setiap orang yang ketemu sama kita. Gimana sih kita nanggepin mereka? Menyikapinya juga harus gimana? banyak kepala pasti banyak sifat-sifat Iya. kan ya. Kadang aku juga ada beberapa orang yang mungkin dia belum kenal sifat aku jadinya kayak gimana gitu ya, atau aku mungkin terlalu proaktif jadinya orang lain apalagi cowok atau gimana suka ngerasanya kayak Ilfil. ilfil gitu kan, kan. kayak Mungkin kenapa gitu. aku jadi suka mikir mungkin aku so asik atau gimana Mungkin gitu ya cowoknya kan. introvert kali ya. Iya mungkin, tapi nggak apa-apa lah yang namanya ya yang penting ya kita baik aja gitu. Cuman ya di ilmu komunikasi yang paling susah tuh itu interaksi kita gimana sih memahami setiap orang, terus gimana sih cara kita penyampaiannya yang baik biar bisa diterima sama orang lain, biar orang lain tuh ngerti maksud kita tuh apa gitu. Ya, kita juga harus lihat psikologi dianya gitu kan. Iya. Betul, baik. Boleh, silakan. Panas ya, maaf. Panas ya. Kalian panas nggak sih guys? Maaf guys, panas. Panas banget kan ya. Panas. Ini SS gitu kan ya, boleh Iya, kan ya? boleh. Ngomong-ngomong nih ya, kan karena sekarang lagi online gitu kan, terus jadi kalau komunikasi sama yang lain tuh gimana sih, kayak kan beda kalau waktu itu kan sempet offline gitu kan ya, dan jadi kayak ketemu tuh interaksinya langsung gitu. Kalau sekarang kan Sementara jadi online, daring gitu loh. Ya WA-an aja. Video Iya, call berarti Video ya. call. Iya. Jalan Zoom berarti. sekarang ada. Baik. Terus ngomong-ngomong nih, pengalaman yang paling berkesan setelah mempelajari jurusan ikom itu. Pengalaman nih cerita karena sekarang aku masih di semester 5 kan. Sebenarnya kalau tahu mendalam sih enggak, tapi sejauh yang aku pelajari yang paling tadi tuh yang paling menyenangkan yang Paling berkesan. paling berkesan setelah masuk ilmu komunikasi. Ya gitu, karena ilmu komunikasi kita jadinya banyak berbaur sama orang lain. Dari Pengalaman situ, baru. dari situ kita dapat kayak ilmu-ilmu tentang komunikasi dan halnya tentang itu gitu, kayak periklanan dan lain-lain. Pokoknya tentang media, aku tuh paling senang kalau misalkan berhubungan sama media. Dulu tuh aku pernah punya cita-cita tuh jadi sebenarnya jadi jurnalis kayak gitu. Oh, baik. Jadi kayak ditekunin lagi gitu di Enggak sih. situ. Enggak. Aku tuh kayak cuma punya keinginan doang, kayak cuma Ah, kayak udah iya. gitu. Kalau enggak juga ya udah enggak apa-apa. Ya udah sih ya, ya udah. Soalnya aku tuh kalau misalkan keinginan aku sebenarnya cita-cita itu aku pengen jadi pengusaha gitu. Cuman ya makasihnya gitu ya. Aku alhamdulillahnya Rezekinya. alhamdulillahnya dikasih peluang ke sini ya. Alhamdulillah gitu. Ngomongin cita-cita nih, kayak pengen jadi pengusaha, tapi kenapa sih, gimana awalnya terjun di dunia announcer itu, kayak penyiaran itu gimana? Boleh diceritakan mungkin? Jadi sebenarnya begini. Itu Menjadi sebenarnya motivasi buat kalian. iya sebenarnya rada unik juga sih. Di sana. Oh, Diceritakan baik. Sebenarnya rada unik juga. Ya. Karena aku tuh iseng gitu. Karena aku tuh iseng. Jadi sebenarnya ada temen aku. Sebutin kan namanya? Boleh? Boleh. Siapa
siapa tahu nonton senang juga kan dibawa keliput kan namanya. Ini kru masih pada semangat tidak? Semangat. Pokoknya itu temen aku dia tuh emang maksudnya berbakat banget gitu ya, beda sama aku yang awal. Aku mah ya gitulah masih Bisa tapi nggak terlalu ini gitu. belum bisa, malah aku belum bisa. Terus Baru tahu basic-basicnya aja. iya, aku cuma bisa ngeliatin teman aku aja gitu, dan aku juga belum ada keinginan buat kesana gitu. Tapi kalau misalkan ceritain dari awal lagi gitu ya, aku kayak sekarang aku udah ada di dunia ini, nggak di dunia ini Dunia lain. announcer maksudnya. Oke. Aku tuh jadi ingat dulu waktu pertama waktu di ospek tuh apa sih kalau kuliah tuh lupa. Mepeling. Mepeling ya. Iya. Aku tuh ingat waktu di tag aku tuh Moto. cita-citanya moto enggak di cita-citanya. Cita-cita. Aku tuh pengen jadi announcer waktu itu. Cuma waktu itu aku ingat banget aku tuh diteriakin kan di depan muka gitu sama monet-monet. Karena pas di tes aku tuh nggak bisa jawab. Kamu mimpi banget senang katanya ngehayal jadi announcer gitu aja nggak bisa katanya teh ya. Jawab aja, udah lu jangan mimpi gitu, pokoknya hal-hal lain yang menyakitkan hati gitu ya. Kepikiran juga masuk ke Kayak hati ada ya. pesan Iya. moral kan ya jadi Terus dari aku juga pernah disuruh pulang lagi gara-gara kesiangan, dan memang yang paling utama itu kedisiplinan sih sebenarnya. Aku juga masih belajar sampai sekarang untuk manajemen waktu yang baik seperti apa. Jadi kayak kalau ada yang ngejulitin kita nih, kayak anggap aja itu jadi motivasi buat kita buat kedepannya jadi lebih baik. Siapa tahu kayak orang yang nyumpahin atau ngejulitin kan kayak kita jadi Dan lebih harus sukses bedain dari juga dia, kritikan sama hujatan ya. yang membangun kita boleh jadiin motivasi kan ya. Sekarang sini Alhamdulillah, aku masih atas belajar. hujatan monet Nah, tapi kita iya. membangun Sukses dan sekarang kalian harus dengerin radio 95,2 Radio Terima kasih Bandung. loh. benar harus banget sih. Kita pengen tahu nih, pengen cobain Teteh di sini pembukaan jadi announcer. Sebelum itu kita harus berterima kasih kepada Akang Teteh dan Oh Michelle. iya Assalamualaikum. betul. Terima kasih. join. Sudah join sudah. Enjoy nonton pada juga. podcast kali ini. Ini narasumber hits kita ya Iya, di betul. sini Paling dari hits. 95.2 FM Bandung Radio loh. Kalian harus dengar dari weekend kan ya dari jam Udah 11 jauh-jauh jam 12. dateng, udah cantik Bener, kayak gini. udah badai gini udah Pokoknya udah touch up 1 jam lebih blow kan ya. up. Enggak 10 seharian. jam mungkin seharian tuh Iya, bahkan thank you. seharian. Terima kasih banyak yang udah nonton di rumah. Semoga yang di rumah juga sehat selalu. Amin. Ada 100.000 orang mungkin Iya, mungkin 5 juta ya. Ya, boleh. Iya, Open endorse nanti ya kak. Langsung. boleh Balik dong ke open endorse. contohin kayak pembukaan gitu, Opening. kayak lagi di radio ini, misalnya kayak lagi di radio ya gitu, kayak pembukaan dan sapa-sapa ada yang nitip salam nih kayak gitu, contohin gitu. Gimana ya? Aku langsung aja. Boleh. Hai, selamat pagi para penonton di rumah. Selamat pagi, selamat sore ya. Sore. Selamat sore para penonton di rumah. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan sore ini Hima Iko nemenin kalian semua di podcast Poki, podcastnya Iko. Luar biasa, hari ini kita bakalan caranya bakalan menarik banget karena kita bakal sharing di sini semua tentang gimana sih caranya, gimana sih ilmu komunikasi itu dan pengalaman announcer itu seperti apa gitu. Masuk nggak sih? Tepuk tangan dulu dong. Keren. Ngomong-ngomong nih, ada nggak suka duka jadi announcer? Ya, Ada boleh dong. diceritakan. Setiap Oke. bukan cuma jadi announcer aja, setiap pekerjaan tuh pasti ada suka dukanya. Aku yang paling sulit sih buat aku buat diri pribadi, buat diri sendiri itu adalah ketika harus keluar dari zona nyaman. Gitu. Sebenarnya aku emang orangnya nggak terlalu suka ngobrol gitu, kayak Introvert. sama orang terdekat Ya. aja gitu. Tapi dari situ mungkin aku belajar untuk ya udah, kalau nggak sekarang kapan lagi. Dididik itu benar-benar tegas dan seberat itu gitu. Kita dituntut gimana sih caranya biar berpikir kreatif, biar nggak gitu-gitu aja, biar berpikir out of the box. Dan aku merasa kayak yang keluar dari diri aku gitu. Dari situ kayak ya ampun berat banget ya gitu. Apa aku jerawatan banyak banget. Terus break out gitu, terus sampai sampai aku nggak bisa tidur gitu. Setelah dilewati akhirnya aku bisa gitu kan ya. Waktu itu aku cuma ceweknya sendiri, lawan aku tuh cowok semua di training itu tuh. Dan di situ aku kayak Ganteng-ganteng gak nih? ganteng doang sih. Ganteng doang. Ganteng doang. Cewek Enggak depan ganteng banget. Baik. Ini ya gitu kayak ya udah akhirnya dilanjutin.
ternyata bisa ya. Aku tuh waktu karena kita tuh harus multitasking dan aku tuh orangnya ceroboh banget sebenarnya. Aku kayak susah banget multitasking orangnya, nggak fokus gitu, susah fokus gitu. Terus aku tuh pelupa banget, jadi kayak aduh tantangan banget. Terus aku suka panic attack gitu, tiba-tiba gemeteran nggak bisa napas gitu ya. Dan aku tuh sering banget ngalamin hal itu waktu pertama sampai aku stres banget. Terus sekarang udah jago dong ya. Masih belajar sampai sekarang, sampai hari ini. Bagi kita udah jago ya, Iya, itu jago. udah hebat Udah banget. stepnya udah jauh banget. Karena sama sebenarnya kita. gini loh, aku tuh bukan bakat, sebenarnya tuntutan. Dan ketika kita harus gimana ya, kita kayak dituntut aja melakukan sesuatu. Gimana sih kamu rasanya kalau misalnya kamu pengen makan, kamu kan harus kerja kan, sedangkan kita nggak bisa kerjaan itu gitu. Kita pasti belajar dulu buat ngerjain itu biar kita bisa makan gitu, itu kan intinya. Dan secara gak langsung aku tuh kayak ya udah belajar profesional aja. Aku udah nyemplung nih ya, bisa aja waktu training aku milih keluar gitu kalau misalkan aku nggak kuat. Tapi kan aku udah sampai sini, masa sih aku ngecewain orang-orang yang udah nyemangatin aku gitu. Akhirnya aku kayak ya udah lanjutin. Akhirnya satu masalah udah terlewati, pas mixing udah lumayan bisa gitu ya. Akhirnya lambat laun udah proses kan ya. iya, improve udah lumayan. Terus aku yang paling deg-degan itu adalah bagian interview. Ketika aku harus nge-interview seseorang, langsung bingung banget. Aku nggak tidur sampai pagi gitu. Mungkin aku alay banget sih, tapi ya memang itu kenyataannya gitu. Jadi ya tidak Kan tiap orang itu karakternya juga beda-beda. Iya, tidak semudah itu gitu. Dikit nih tips and trick untuk di para penonton nih, kayak untuk menjadi announcer yang lebih baik nih, kayak gimana boleh? Kalau tips and trick sih sebenarnya yang pertama kita kayak harus out of the box gitu. Harus kreatif. Gitu. Terus kalau misalkan bicara nih, kita lebih kayak kalau announcer sama MC sebenarnya beda. Announcer tuh lebih ke suaranya tuh rada dibentuk gitu. Kayak Harus ada smiling voice gitu iya, ya. smiling voice-nya. Mau kita galau mau itu, tapi harus senyum gitu kan ya. gitu. Gimana sih caranya kita membentuk ekspresi tapi dengan suara gitu. Orang tuh ngedengerin kita tuh lagi ngapain tuh kedengeran, lagi sedih tuh suaranya kedengeran, lagi bahagia suaranya kedengeran gitu. Dan tuntutan terbesar untuk jadi announcer adalah kita harus mood terus. Jangan kedengeran sedih, jangan kayak sedih. Kalau misalkan sedih ya harus tutupin gitu, gimana pun caranya kita harus tutupin. Kalau bisa ya udahnya nangisnya, atau mungkin lagi diputusin cinta udahnya nangisnya. Terus ya profesional, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak bergaul, tahu yang lagi happening apa, kayak misalkan Musik-musik yang lagi happening. musik-musik. Terus kita harus mencintai musik sih, karena sebagian emang radio tuh memutar musik intinya tuh kayak gitu. Jadi Iya, harus tahu yang lagi happening, apa yang lagi suka happening, remaja-remaja gitu. kan. Karena emang setiap radio beda-beda sih. Ada yang mungkin lagu-lagunya emang programnya dikhususkan buat lawas, buat remaja. Kalau misalnya remaja biasanya di 99ers itu remaja gitu ya. Kalau aku masuknya multi segmen. Jadi orang tua bisa, remaja bisa, pokoknya semuanya bisa gitu. Dan jangan jadi kita tuh kayak misalkan muterin lagu nih ya, jangan cuma kita yang suka. Kita harus milih nih kira-kira nih si pendengar kita sukanya apa gitu. Jadi meskipun kita yang namanya manusia pasti ada suka nggak sukanya dong ya, termasuk sama lagu gitu. Jangan enjoy buat diri sendiri berarti gitu. ya. Aku waktu awal-awal melakukan kesalahan karena terlalu enjoy buat diri sendiri, jadi ditegur terus gitu. Coba lagunya ini lagi karena kan itu kita di radio itu kita ngejual gitu ya. Jadi emang musiknya harus enak, yang disukain sama pendengar, terus emang pembawaannya juga Yang enak. lagi hits juga kan ya. Yang lagi hits. Nah, waktu itu kan kita udah bikin nih Q&A di Instagram kita ya. Instagram. Nah, ada beberapa orang nih yang mau nanya ke Boleh. seorang di laki nanti nih. Iya betul. Hits, yang paling hits. Langsung aja nih. Ya, boleh. Dari @jessica SLMH nih ya. Gini, waktu lagi siaran. Tunggu, aku mau nyapa dulu. Hai Jessica. Baik, hai. Semoga lagi nonton ya Jessica ya. Kru masih semangat? Semangat dong. Gini ya, nanyain gini. Waktu lagi siaran pernah lakuin kesalahan nggak? Kalau pernah ceritain dong gitu. Pernah dong. Aku manusia, Iya, jadi pasti iya. melakukan kesalahan. Boleh di-sharing? Sebenarnya memalukan. Sebelum siaran pun aku banyak melakukan kesalahan. Kayak aku pernah nge-MC dan aku tuh ngejodotin mic gitu ke narasumber aku sampai dia tuh nangis gitu. Sakit kan pasti
Iya, kesini dia kan ada. Tapi itu refleks kan nih, kayak gak Iya, disengaja. udah aku jerotin aku gituin lagi, jadi kayak mungkin aku nggak ada tek-tek ya. Jadi Tremor. iya, apalagi tuh dia Tolong itu kru yang ketawa boleh. mana dia mau main musik gitu, jadi aku kayak oh ya gitu, kayak gitu, jadi aku terlalu mau mendalam gitu guys. Aku bisa nggak ya Itu gimana? Apakah dia nangis sih sambil ditahan gitu, oke gitu. Baik. Kasian kayak- juga ya, terus Iya. dianya gimana? Kesalahan yang sangat aku inget banget seumur dari hidup aku kayaknya. jadi pelajaran kan Iya, ya jadi buat Tapi sampai pelajaran. sekarang masih keinget gitu. Ya iyalah, itu kesalahan terbesar aku pertama nge-MC dan aku kayak gitu. Terus ada kesalahan kedua lagi yang paling aku sering ingat, yang paling aku ingat. Dia tuh ngomong apa, aku ngomong apa gitu kayak nggak nyambung jadinya. dari mana misalkan itu dari dari apa sih nama daerah misalkan Balai Endah misalnya. Balai Endah, dari Balai Endah. Oh, dari Bali. Oke. Bali. Jauh. Oh my god. Mungkin karena aku gak fokus dan- Kurang aqua Iya, gitu ya. terlalu nggak direct. Memang butuh persiapan sih apa-apanya juga. Tapi kadang emang udah dipersiapin tuh kalau misalkan mental kitanya masih dibentuk ya. Ya gitu, kita pasti ngejawabnya kayak, "Oh iya, dari Bali." Orang pada gini kan. Dari Bali. Keren Gitu. gitu, Dari dan Bali, seketika. dari Bali. Sakit banget. Ini ada yang kedua nih dari @mer.anam_. Hal apa nih yang menyenangkan ketika menjadi seorang penyiar? Boleh di-share? Siapa tadi namanya? Dari amer.anam_. Hai Amer, aduh namanya lucu banget Amer. Amer. Mer ya. Iya, panggilannya Boleh Mer. Amer gak apa-apa. Boleh Amer, boleh Mary kali ya namanya. Mary. Mary. Amer, terima kasih loh pertanyaannya tadi Menyenangkan. yang menyenangkan sama jadi penyiar. Sebenarnya yang menyenangkan yang itu kita punya pendengar yang sayang sama kita gitu. Ada juga yang nggak suka tapi kita harus fokusnya yang sayang sama kita, yang bisa Motivasi kita kan, yang ya. bisa support. Ya itu enaknya gitu, dan ya mungkin aku lebih kayak punya banyak relasi, lebih banyak belajar dari orang-orang yang aku temuin gitu sih. Satu lagi nih dari @sunflop ini ada yang nanya, grogi nggak sih kalau siaran bareng artis atau influencer atau bintang tamu lainnya? Oke, hai Sunfloppy. Namanya bagus ya Sunfloppy. Kayaknya Sama mungkin matahari. seperti matahari yang terus menyinari pasangannya. Iya, Baik, pasangannya. Tadi tuh pertanyaannya Grogi nggak sih grogi. kalau Grogi siaran nggak langsung sih? sama artis gitu? Aku pertama banget interview artis itu sebenarnya nggak grogi. Kalau pas Tahu siarannya siapa tuh namanya? pokoknya semanajemen sama yang bayang tuh siapa sih? Aku lupa. Ada pokoknya itu. Lupa guys. Aku sampai nggak tidur sampai pagi. Aku Mikirin sampai gimana iya, ngomongnya. gimana ngomongnya karena kan kita nggak baca, kita tuh langsung gitu. Soalnya kalau misal penyiar tuh gimana ya, bukan harga diri sih, kayak kalau misal nggak baca lebih bagus gitu. Kita bisa langsung out of the box, langsung tanyain apa aja gitu apa yang dia pikirin. Tapi kalau misalkan ada teks pun sebenarnya nggak apa-apa, kayak skrip gitu. Cuman ya memang aku belajar untuk, maksudnya belajar untuk kayak ya udah deh cobain aja dulu gitu, sampai pas udah langsung gitu ya interviewnya paginya, ternyata aku bisa gitu. Aku udah nangis malamnya, pokoknya aku nggak bisa. Aku udah nelfonnya temen aku nggak bisa, pokoknya udahlah kayaknya aku bakalan udah sampai di sini aja kata aku teh. Pas besoknya biasa gedengan gitu, pas sudah Lancar gitu. pas sudah di hari hanya ya udah biasa aja gitu, karena mungkin mindset kitanya sih lebih diubah gitu, kayak kita kan mikirnya artis gitu kan ya, Takut kayak sombong gitu ya. aku takut sombong. Sebenarnya orang karakternya beda-beda kan, cuma memang artis tuh banyak dicapnya kayak sombong dan lain-lain. Ternyata enggak, selama aku nge-interview selama ini baik-baik kok gitu. Ya mungkin aku belum menemui aja seperti itu, cuman aku berharap kedepannya aku selalu nemuin orang-orang yang baik gitu, yang emang ramah juga sih, nggak gimana-gimana. Cuman ya mungkin ada beberapa dimana aku kayak grogi banget, udah nggak tahu mau nanyain apa gitu, kayak udah abis banget yang mau ditanyain, sampai aku tuh nanya yang keluar dari itu gitu. Tapi yang nggak masalah, yang penting kita tetap bisa siarannya tetap lancar kayak gitu sih. Gitu. Kita kan udah bikin ini ya, udah ngasih tahu bakal ada giveaway Iya, ini betul. ya. Tadi di Nah kan awal. tadi kalau kalian nyimak dari awal sampai akhir nih ya, apa sih kayak pertanyaannya untuk giveaway-nya? Apa sih tips and trick menjadi announcer yang baik dan benar gitu kan ya? Kalian bisa komen sekarang dan kita nanti para kru memilih siapa yang benar dan hadiahnya bakal dikirimin langsung. Langsung hari Yeay. ini. Ya, Langsung buruan ya, tadi teh Jadi kalian harus komen sekarang. komen
kalian pasti kan udah nyimak dari awal sampai akhir nih, pasti udah Atau tahu jangan-jangan ada yang jawabannya. live tapi orangnya kemana gitu, Iya, lagi ke kamar mandi. itu sayang nggak banget nyimak sih gitu, kalian bakal sayang banget. dapetin giveaway. Nanti kita bakal langsung ngirim Pokoknya barangnya. katanya mau ini ya mobil Fortuner. Aduh boleh, kuncinya doang. Pesta Iya. metik ya. Iya, ada sawah banyak, ada kulkas 2 pintu. Benar. Sawah gimana bahannya Bu? Iya kan beli tanah di sana Beli gitu, tanah. ditempatin. Luar biasa itu yang nge-giveaway-in. Umroh juga ada. Alhamdulillah. Ya. Oke, ini ada pemenangnya dari @besapi. Ada Besapi, ya itu dia Nanti kalian pemenangnya. @besapi underscore ke kamu Pasti bisa ini nge-DM dari kan ya Teh ke- Benita, betul tidak? Ya betul kayaknya ya. Kalian bisa banget DM ke IG Hima, nanti kita kasih giveaway-nya apa, Nah, pastinya yaitu. cetar banget kan. Meledak pecah pokoknya. Pokoknya pasti bisa banget. Terima kasih karena pemenangnya udah ada Udah ya. ada. Terima kasih juga. Terus buat yang udah nonton, makasih udah luangin waktu, makasih Semoga banyak. informasi-informasi yang kita share bisa bermanfaat, bisa Amin. kalian nanti bisa menjadi announcer. Siap, Amin. seperti- Selamat ya buat yang menang, semoga hadiahnya bermanfaat. Amin. Oh ya, ini ada sedikit Apa nih? terima kasih dari Nah, kita. ya. Waduh, yang- mobilnya kecil. himpunan Ini terima kunci, kasih. kunci. Oh, ini kunci Iya, mobil. di dalamnya. Biasa. Untuk narasumber cetar Terima kita. kasih. Ya, Inilah untuk MC cetarnya juga luar biasa. Iya, terima kasih banyak. Semoga Silakan bermanfaat. diterima. Oke, thank you. Say Ini hi. di foto dulu. Oke. Ah, baik. Satu, Tunggu, dua. sebentar. Oh iya baik. Baik. 1, 2, 3. Oh, semangat dong kru Mas. Makasih juga buat kru yang di sini yang udah bantuin kita buat bertugas. Kasihan ini kru Ya. kepanasan dan udah ngantuk. Terima Semangat. kasih Oh ya, kerjasamanya. jangan lupa untuk nonton kita di YouTube dan Spotify kayak untuk podcast-podcast selanjutnya. Bakal lebih seru lagi. Bener banget. Banyak Ada banget tema yang kita lain, angkat yang ya. cantik, yang ganteng. Kalian Nah, untuk yang kalian punya bakal jodoh ikut. kan ya bisa Nah, iya. ngeceng salah satunya bener banget. Cinlok lah ya bisa dibilang. Salam hangat dari Anggita Rahaizain dan Dan Febriana Dewi Kurniawati. mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian tutur kata. Jangan Iya. lupa untuk selalu menjaga protokol keamanan dengan 3M. Apa 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Iya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai